lagi nih sama Cici Stefani yang bakal temenin kalian di Sekolah Minggu Bikits. Oke, udah pada semangat belum mau sekolah minggu? Tuh kayaknya masih ada yang baru bangun tuh, tapi nggak apa-apa. Yang penting mau sekolah minggu, mau semangat memuji Tuhan, mau ikut sekolah minggu dengan baik. Oke? Nah, sebentar lagi kita memulai sekolah minggu kita. Nah, lebih baik kita berdoa dulu yuk, agar sekolah minggu kita pada pagi hari ini dilancarkan oleh Tuhan. Oke, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati sekolah minggu kami dan memberkati anak-anak, adik-adik semua yang ada di rumah untuk mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, pimpin sekolah minggu kita pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, udah siap memuji Tuhan? Siapa yang udah siap? Angkat tangan. Nah, yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita tuh bertalenta, kita tuh bisa asal bersama Tuhan. Mau kita kecil, mau kita besar, Tuhan mengasihi kita, oke? Yuk adik-adik semangat ya, kita mau gerak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Oke, nah tadi kita udah nyanyi apa? Meskipun kita besar, kita kecil, kita pendek, kita tinggi, semua Tuhan cintai loh. Kita juga dikasih talentanya masing-masing untuk bisa dikembangkan. Nah, tapi masih ada gak sih adik-adik semua nih yang lagi ikut sekolah minggu ngerasa, oh aku gak bisa apa-apa, aku gak bertalenta. Masih ada gak yang kayak gitu? Ayo coba angkat tangannya. Nah, Cici mau kasih tahu nih, kalian gak usah merasa seperti itu. Karena Tuhan juga sudah menciptakan kita istimewa. Nah, kita istimewa itu bukan karena kata orang, bukan karena pujian orang, tapi kata Yesus sendiri. Oke? Yuk, kita mau belajar satu lagu bahwa kita itu istimewa, kata Yesus. Oke? Musik. Yuk adik-adik semangat yuk, kita memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa kita istimewa, kata Yesus. Oke? Yuk, gerak ya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku,
Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi kata Yesus. Oke. Nah, adik-adik, tadi apa kata lagunya? Bahwa kita istimewa, kata siapa? Kata Yesus, bukan kata orang lain ya. Nah, masih ada gak sih yang masih gak percaya diri? Aduh Ci, aku gak percaya diri, aku kan masih kecil, masih lemah. Ayo, siapa yang masih ngerasa kayak gitu, angkat tangannya. Nah, Cici mau ngasih tahu nih, gak boleh gitu ya, jangan ngerasa kayak gitu. Karena jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke, Tuhan tuh bisa pakai siapapun juga, meskipun kita masih kecil, masih lemah. Tapi kan Tuhan kita luar biasa. Daud aja yang masih kecil mampu loh mengalahkan Goliat yang badannya lebih besar. Itu pun karena Tuhan yang punya kuasa. Oke, jadi adik-adik gak boleh ngerasa gak percaya diri. Oke, nah ada satu lagu nih yang ngajarin Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu perkasa. Dia mau loh pakai kita semua untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Nih, kita mau belajar satu lagu ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku
Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Oke. Adik-adik, siapa yang tahu bulan depan bulan apa? Iya, bulan kelahiran Tuhan Yesus, bulan Desember. Nah, bentar lagi kita mau ngerayain hari Natal. Siapa yang udah semangat mau ngerayain hari Natal? Wah, Cici juga udah semangat nih mau ngerayain kelahiran Tuhan Yesus. Oke, nah sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau mendengar tentang Allah yang berjanji untuk mengutus juru selamat ke dunia. Yuk adik-adik boleh duduk kembali, boleh ambil sikap yang tenang. Kita mau nyanyi satu lagu, kita mau sembah dan memuji Dia. Oke? Yuk. Dengan sikap berdoa ya, kita mau nyanyi sungguh-sungguh. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama Engkau, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau yang memberkati kami, biarlah Engkau yang membukakan telinga kami, hati kami untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah sudah siap kan? Yuk anak-anak, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah kumpulkan anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua yang ada di rumah. Biarlah Tuhan yang akan menyertai mereka agar anak-anak
mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan melalui sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum Bu Miske cerita, Bu Miske mau tanya dulu nih, siapa anak-anak di sini yang senang kalau merayakan ulang tahun? Wah, tentunya anak-anak pasti senang kan kalau sedang merayakan hari ulang tahun. Anak-anak tahu tidak, pada saat anak-anak mau dilahirkan, orang tua kalian pasti sangat menantikan hari yang sangat istimewa itu. Hari di mana menantikan anak-anak hadir di dunia ini dan menjadi bagian dari keluarga mereka. Wah, sebelum anak-anak dilahirkan juga, orang tua kalian pasti sudah memikirkan dari jauh-jauh hari, nama apa ya yang akan diberikan untuk anak-anak. Pasti mereka akan memberikan nama yang bagus untuk anak-anak semua. Nah, semua itu dilakukan oleh orang tua kalian karena orang tua kalian itu sangat mengasihi dan menyayangi kalian semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang janji Allah untuk mengutus bayi yang istimewa. Dan kita juga mau belajar mengapa Allah mengutus sang bayi yang istimewa tersebut hadir di dunia ini. Juga kita mau belajar tentang beberapa nama khusus yang akan diberikan kepada bayi istimewa itu. Wah, luar biasa ya anak-anak. Berarti bayi itu sangat istimewa ya, sampai diberikan beberapa nama khusus. Nah, anak-anak tahu tidak? Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran juru selamat kita. Siapa ya juru selamat kita? Betul, juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus kita peringati sebagai hari Natal. Tetapi anak-anak tahu tidak? Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, Allah sudah berfirman tentang kelahirannya. Yuk anak-anak, kita mau membayangkan ke masa yang lampau. Masa sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Waktu Allah menciptakan manusia yang pertama. Siapa ya manusia yang pertama? Betul, manusia yang pertama Adam dan Hawa. Pada waktu itu, Adam dan Hawa hidup bahagia di taman yang indah. Allah memberikan taman itu untuk dinikmati dan dirawat oleh manusia. Tetapi pada suatu hari, Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Allah. Mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akibatnya mereka menjadi orang-orang berdosa. Allah menghukum mereka karena dosa mereka. Tetapi Allah juga memberikan janji kepada mereka. Janji yang indah. Allah berjanji akan mengutus juru selamat. Nah, juru selamat inilah yang akan menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa. Allah mengutus juru selamat ini bukan karena Adam dan Hawa memohon kepada Allah, tetapi karena Allah mengasihi Adam dan Hawa. Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi anak-anak semua, mengasihi bapak ibu guru, mengasihi orang tua, kakak adik. Pokoknya Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi terlebih dahulu, mengasihi umatnya. Karena Allah punya rencana bagi semua umatnya. Nah, bertahun-tahun kemudian Allah berbicara juga kepada Abraham. Allah memberitahukan kepada Abraham bahwa juru selamat akan lahir dari keturunan Abraham. Saat itu anak-anak, Abraham belum mempunyai anak. Tetapi Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang di langit. Wah, kalau sebanyak bintang di langit berarti banyak sekali ya anak-anak. Karena kita tidak bisa menghitung bintang di langit. Terlalu banyak, gak bisa kita menghitung bintang di langit ya. Nah, tapi anak-anak tahu tidak? Pada saat Allah memberikan
anak kepada Abraham dan Sarah, usianya Sarah itu sudah tua anak-anak. Dan kemungkinan untuk punya anak itu tidak mungkin. Tetapi karena Allah sudah berjanji kepada Abraham, dengan kuasanya Allah memberikan Abraham seorang anak dari istrinya Sarah, yaitu diberi nama Ishak. Nah, Allah berjanji dari keturunan Abraham inilah juru selamat akan datang. Nah, dan sekitar 800 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Allah berbicara kepada umatnya melalui Nabi Yesaya bahwa juru selamat akan datang melalui seorang anak kecil. Allah tidak hanya mengatakan bahwa juru selamat akan datang sebagai seorang anak kecil, tetapi Allah pun memberitahu melalui Nabi Mika tempat di mana sang juru selamat akan dilahirkan. Anak-anak bisa lihat ya, nanti di rumah bisa baca di dalam Mika 5 ayat 1 diberitahukan bahwa tempat di mana juru selamat akan dilahirkan. Coba anak-anak ada yang bisa jawab nggak? Tempat di mana juru selamat akan dilahirkan? Di mana? Betul. Juru selamat dilahirkan di kota Bethlehem. Coba bayangkan anak-anak, 800 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Allah telah mengatakan melalui firman-Nya bahwa Yesus akan dilahirkan di Bethlehem. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak. Allah menggenapi firman-Nya. Nah, Allah juga memberitahukan seperti apa anak yang istimewa ini. Di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Wah, sebutan untuk anak yang istimewa ini luar biasa ya anak-anak. Ada 4. Kita ulangi ya sekali lagi, apa aja sebutannya ya. Menurut kitab Yesaya tadi, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan anak-anak tahu bahwa anak yang istimewa ini adalah juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, apa ya arti dari keempat sebutan istimewa ini? Yang pertama, juru selamat kita disebut sebagai penasehat ajaib. Bagaimana cara Tuhan Yesus menolong kita agar kita tahu nasihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Sebagai penasehat ajaib, Tuhan Yesus memberikan kepada kita firman-Nya, yaitu Alkitab. Nah, dengan kita membaca Alkitab, kita tahu betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan dengan membaca Alkitab, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa hidup bagi Dia. Makanya Tuhan Yesus disebut sebagai penasehat ajaib. Nasihat-nasihatnya bisa kita lihat melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Yang kedua, juru selamat kita disebut sebagai Allah yang perkasa. Disebut sebagai Allah yang perkasa karena apa ya? Karena kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus itu seperti raja. Kita sebagai anak-anak Tuhan dapat bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam setiap keadaan kita, ketika anak-anak sedang sedih, anak-anak sedang memiliki masalah, anak-anak harus ingat bahwa kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa yang bisa menolong kita. Makanya Tuhan Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. Nah, yang ketiga, juru selamat kita disebut sebagai Bapa yang kekal. Kekal itu apa ya? Kekal itu abadi, untuk selama-lamanya. Tidak pernah berhenti waktunya. Nah, Nabi Yesaya mengatakan
bahwa Sang Juru Selamat tidak hidup untuk beberapa tahun saja. Dia akan menjadi Bapa yang kekal, Bapa yang hidup untuk selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita, melindungi kita, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya semua. Karena kasih Bapa itu kekal untuk selama-lamanya. Yang keempat, Juru Selamat kita disebut sebagai Raja Damai. Wah, nama yang indah ya anak-anak. Anak-anak, ketika kita hidup di dalam Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Mungkin anak-anak pernah merasakan bimbang, pernah merasakan sedih, pernah merasakan kesepian, atau pernah merasakan ketakutan. Nah, Nabi Yesaya berkata bahwa Sang Juru Selamat akan membawakan kedamaian ke dalam hati kita. Bagaimana caranya kita merasakan kedamaian? Ketika kita mengalami hal-hal yang membuat hati kita sedih, kecewa, atau takut tadi, kita bisa berdoa kepada Bapa di surga. Ketika kita sudah berdoa, Tuhan Yesus akan memberikan kedamaian di hati kita. Nah, itulah arti dari 4 sebutan untuk Juru Selamat kita tadi, anak-anak. Nah, sebentar lagi kita akan bersiap-siap mengakhiri tahun 2021 ini, anak-anak. Yuk anak-anak, kita mau mengingat hadiah yang paling indah yang Allah kasih buat kita, yaitu Juru Selamat. Allah benar-benar menepati janjinya dengan mengutus Yesus lahir ke dunia dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena apa? Oleh karena kasih Allah yang besar bagi kita. Anak Allah datang ke dunia ini untuk menjadi apa? Untuk menjadi 4 sebutan tadi, anak-anak. Coba ada yang masih ingat? Kita ulangi ya. Untuk menjadi apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan satu lagi, Raja Damai. Nah, anak-anak tahu tidak? 4 sebutan untuk Juru Selamat kita tadi ada lagunya juga loh. Anak-anak mau dengerin kan? Yuk anak-anak, kita mau nyanyi sama-sama ya. Yuk adik-adik, kita belajar lagunya bareng-bareng ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan tentunya hadiah yang terindah adalah ketika kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Wah, itu adalah hadiah yang terindah untuk kita. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita mau baca ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalannya pendek, dari 1 Yohanes 4 ayat 19.
dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ulangi ya, dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, anak-anak, ceritanya sudah selesai. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dan kami boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, dan biarlah melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan, anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk anak-anak semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak yang sudah mengikuti. Kami mau serahkan sekolah minggu kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Dadah.